Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta Selatan. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, pemirsa, penyidik KPK membawa satu koper hitam. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam penyidikan dalam dugaan suap pengurangan nilai pajak. Penggeledahan terkait dugaan suap pemeriksaan pajak PT WP pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Ya, sebelumnya pemirsa, KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan pada Jumat lalu. Selain itu juga penyidik tentu akan menelusuri, akan melacak kemana saja aliran uang yang terkait dengan perkara ini. Oleh karena itu, hari ini penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di kantor pusat Ditjen Pajak di Jalan Gatot Subroto. Saat ini penyidikan penggeledahan masih berlangsung. Tentu penyidik mencari bukti-bukti tambahan untuk mempertebal, untuk memperkuat dari apa yang sudah didapatkan dari penggeledahan sebelumnya. Karena memang kita masih akan terus menelusuri, termasuk proses ataupun tahapan dari penilaian dan pemeriksaan ini seperti apa peran-peran yang dilakukan pihak-pihak di kantor pusat Ditjen Pajak. Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyambangi gedung KPK Jakarta. Erlangga mengaku kedatangannya untuk melakukan komunikasi terkait tarif resiprokal Amerika Serikat. Menko Erlangga tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 13.50 siang tadi dan langsung disambut oleh Sekjen KPK Cahya Harefa. Selain Erlangga, hadir pula Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti dan Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung. Menurut keterangan Jubir KPK Budi Prasetyo, pertemuan ini dilakukan tertutup dengan agenda penyampaian hasil kajian pencegahan korupsi. Komunikasi untuk negosiasi tarif, ya. Tarif apa, Pak? Tarif Amerika. Tarif Amerika ya, Pak. Pak, dadah dulu, Pak. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menghadirkan barang bukti kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan terdakwa advokat Marcella Santoso dan Arianto. Ya, pemirsa, inilah satu unit Ferrari dan Harley Davidson yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sejumlah kendaraan ini merupakan barang bukti yang dihadirkan dalam sidang suap vonis lepas CPO. Marcella CS disebut menyuap Majelis Hakim Tipikor Jakarta yang menyediakan perkara Permata Hijau Group, PT Wilmar Group, dan PT Musim Mas Group dalam kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Tak hanya itu, Marcella Arianto dan salah satu pihak swasta, pemirsa, juga disebut melakukan pencucian uang senilai 52,5 miliar rupiah. Diperiksa KPK sebagai saksi dugaan korupsi haji, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada organisasi NU. Setelah diperiksa selama 7 jam, Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Aizuddin Abdurrahman alias Gus Ais akhirnya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Gus Ais diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yakut Khalil Haumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz. Gus Ais membantah dirinya terlibat dengan dugaan korupsi kuota haji. Ia juga membantah adanya aliran uang baik kepada dirinya maupun kepada NU. Tapi KPK bilang ada aliran uang, Pak, ke Bapak dari kasus ini, Pak? Enggak. Itu dari Pak Yakut apa dari ISPA, Pak? Enggak. Kalau enggak ke Gus berarti ke PBNU ya, Gus? Enggak ada juga. Kan kebetulan Gus ketua bidang ekonomi, Gus. Kan Gus kebetulan ketua bidang di PBNU gitu, Gus. Apakah untuk operasional atau gimana? Sama
beliau-beliau. Insya Allah kita doakan semua yang terbaik, yang maslahat, nggak ada masalah apapun. Dan ini menjadi titik muhasabah, introspeksi untuk semuanya, khususnya pengurus Nahdlatul Ulama lah. Sementara itu, menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, tim penyidik memeriksa Gus Ais sebagai saksi karena diduga adanya aliran uang terkait dugaan korupsi kuota haji. Kepada yang bersangkutan, nah ini akan didalami. Maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi. Nah ini masih akan terus didalami. Kasus korupsi haji berawal saat pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Yakut yang kala itu menjadi Menteri Agama justru membaginya secara merata. KPK mengendus adanya transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas belum juga ditahan. Koordinator Maki pemirsa Boyamin Saiman menyebut KPK harus segera tahan Yakut sesuai Undang-Undang Tipikor Pasal 25. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dan staf khususnya Iswah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka. KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang. Karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan.